Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti kita di telaga. Ketika manusia keluar dari kubur, mereka menuju ke padang mahsyar. Kemudian mentari akan mendekat sehingga manusia berkeringat, sebagian tenggelam dalam keringat. Semua tergantung amal perbuatannya. Kita tuh sering bergurau sama sahib kita. Kadangkala kita keluar, sandal kita nggak hilang, sandal sahib hilang. Apa kata kita? Tergantung amalnya. Nah, tergantung amalnya. Betul, semua itu tergantung amalnya. Orang ketika di timbangan tergantung amalnya. Orang ketika di pembagian rapot tergantung amalnya. Orang ketika melewatin sirat tergantung amalnya. Semua tergantung amalnya. Biqadri amali. Memang tidak ada manusia yang masuk surga sebagai pengganti amalannya, nggak ada. Orang masuk surga itu dikarenakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena kita beribadah, kita beramal, itu Allah yang ngasih sama kita. Antum bisa datang ke sini nih, Allah yang menggerakkan hati antum sehingga antum bisa berjalan ke tempat ini. Antum sekarang duduk di tempat ini dalam kondisi berdempet-dempetan, tapi antum sabar. Siapa yang menguatkan hati antum? Allah Jalla Jalaluh. Antum bisa ruku, bisa sujud, antum bisa bersedekah, antum bisa berumrah, bisa berhaji. Siapa yang melakukan semua itu kepada kita? Allah Jalla Jalaluh. Cuma amal ini sebagai sebab. Ketika matahari mendekat, lalu mereka menuju ke haud, telaga. Para ulama berusaha untuk menyusun perjalanan di padang mahsyar itu. Ada khilaf di antara mereka, karena memang susunan tidak ada dari Rasulullah SAW. Tapi mereka menyimpulkan dari hadis-hadis Rasul dikumpulin, kayaknya nih yang pertama itu telaga. Setelah manusia di telaga, mereka menuju ke mizan, timbangan. Setelah dari timbangan baru mereka menuju ke sirat. Mereka meringkasnya dengan ucapan Himis. Himis itu nama kota di Suriah. Semoga Allah membebaskan saudara-saudara kita dari cengkeraman Bashar Assad dan kaum. Haud, mizan, sirat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Inni faratukum alal haud. Aku mendahului kalian sampai haud. Aku nanti kalian di haud nanti. Man marra aliyya syarib. Yang melewatin aku akan minum. Wa man syariba lam yadhma abadan. Barang siapa yang minum dari telagaku tidak akan pernah haus selama-lamanya. Setelah minum itu perjalanan masih panjang jemaah menuju sirat. Mereka nggak bisa balik lagi ke haud. Mereka langsung menuju ke sirat. Dengan api neraka yang begitu panasnya, orang yang minum dari telaga Rasul SAW tidak akan kehausan selama-lamanya. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Nanti ketika aku menanti di telaga, akan ada orang-orang yang lewat. Mereka kenal aku dan aku kenal mereka. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian tatkala mereka hendak menuju ke telaga, dihalau mereka oleh malaikat-malaikat, dihalau seperti dihalaunya onta-onta liar, onta-onta asing ketika mau minum di telaga orang. Ini onta orang dihalau, suruh pergi. Lalu aku mengatakan, innahum minni, mereka dari aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang dibuat-buat oleh mereka setelah engkau meninggal dunia. Dalam riwayat lain dikatakan, ashabi atau usayhabi, ummati, banyak riwayat. Yang jelas ada di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa minum dari telaga. Padahal mereka umat Nabi Muhammad SAW, bukan orang kafir. Lalu Nabi mengatakan, suhqan, mudah-mudahan mereka dijauhkan. Jauhkan mereka, jauhkan.
Bagaimana kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah beliau begitu cintanya dengan kita? Naam. Beliau cinta kepada umatnya. Tapi tatkala umatnya tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meninggalkan umatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah rahimakumullah, siapa saja yang tidak bisa minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menyebutkan, mereka menyimpulkan ada 5 orang yang tidak bisa minum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana ringkaskan dari ucapan Al-Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dan ulama-ulama lainnya. Yang pertama adalah orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk Islam di masa Nabi alaihissalam, datang menjumpai Nabi alaihissalam, kemudian murtad. Maka orang ini kan Nabi kenal sama mereka. Mereka kenal sama Rasul SAW. Mereka tidak akan minum dari telaga Nabi alaihissalam. Nabi ketika hidup memandang mereka adalah orang Islam. Murtadnya mereka setelah wafatnya Rasul SAW. Jadi Nabi nggak tahu. Yang kedua, orang-orang yang murtad. Ini yang pertama, orang-orang yang murtad di masa Nabi alaihissalam. Yang kedua, orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Nabi alaihissalam. Dan Nabi nggak tahu kalau ternyata mereka sudah kafir. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Jamaah, kira-kira di masjid kita ada orang munafik enggak? Ada enggak? Wallahu a'lam. Tapi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkhutbah di atas mimbar adalah Nabi Muhammad SAW. Yang jadi imam adalah Rasulullah SAW. Makmumnya ada yang munafik. Makmumnya. Kalau di masa Rasul SAW ada orang-orang munafik, apalagi di masa kita. Maka Nabi sering menyebutkan asqalus salati 'alal munafiqin. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat buat orang-orang munafik, salat apa? Insyaallah pada angkat tangan semua. Baik, yang paling berat salat Isya dan salat subuh. Maka kalau antum merasa berat salat Isya ke masjid ya, ke masjid, maka antum perlu bertanya, jangan-jangan ana munafik. Subuh, ketika orang-orang ke rumah Allah, antum tiduran di rumahnya. Kenapa? Males, capek, hati-hati. Mungkin antum munafik. Allah mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Kata Allah tuh orang-orang munafik kalau sholat males. Sholat dia sholat, bukan nggak sholat. Sholat tapi males. Sholatnya pun riya. Kenapa Isya dan subuh mereka nggak ke masjid? Berat buat mereka karena nggak kelihatan orang. Antum kalau sholat zuhur ke masjid, satu kampung kelihatan antum. Assalamualaikum. Masya Allah. Mau kemana mas? Masjid. Masya Allah. Zuhur, asar banyak yang kelihatan. Maghrib masih remang-remang. Isya udah gelap semua ini. Apalagi subuh. Di kota-kota besar antum kalau subuh ke masjid, siapa yang ngelihat? Satpam. Terus tukang sapu jalan. Itu yang kelihatan antum. Artinya antum gak kenal sama dia. Dia gak bisa muji antum. Karena semuanya pada dalam rumahnya. Dan termasuk orang yang tidak bisa minum dari telaga Rasul SAW adalah mereka orang-orang munafik yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Dan tanda-tanda munafik itu banyak sekali.
Di antaranya orang-orang munafik itu selalu membela orang kafir. Orang munafik itu belain orang kafir, yang Islam nggak dibelain. Dan kita melihat ada orang-orang Islam yang memberikan loyalitas mereka kepada orang-orang non-Muslim. Allah mengatakan, Allah menegur para sahabatnya pada waktu di Madinah. Ha antum haula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Kalian nih cinta sama mereka. Mereka tuh nggak cinta sama kalian. Dibohongin kalian. Pura-pura. Tapi kita, oh ini orang baik. Ini Allahu Akbar. Allah tuh tahu dengan isi hati mereka. Allah tahu. Tapi kadang-kala kita seperti hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang munafik. Akhirnya nggak bisa ke telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat. Orang-orang yang merubah sunnah dan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi dirubah. Ini udah nggak relevan. Sunnah ini udah nggak cocok buat zaman sekarang. Beda zamannya. Ada orang-orang yang berusaha untuk menjadikan agama Islam agama untuk negeri-negeri tersendiri. Ada Islam Bandung, Islam Sunda. Ada Islam Jawa. Ada Islam Madura, ada Islam Bugis, ada Islam Papua, ada Islam Minang, ada Islam Melayu, ada Islam macam-macam. Kenapa ada yang melakukan itu? Karena mereka tahu. Kalau umat Islam ini Islamnya satu, maka akan tercipta kekuatan yang tidak terbendung. Orang-orang kafir tahu. Salah satu yang menyebabkan kehancuran Islam, antum tahu yang namanya Khilafah Utsmaniyah di Turki. Salah satu penyebab runtuhnya Islam Turki. Dimunculkan oleh orang-orang kafir kebencian kepada Arab. Ingat, kita ini Turki. Sehingga muncul nasionalisme Turki. Kebencian kepada semua yang datang dari Arab. Semuanya dibenci. Sampai mereka rubah azan jemaah. Bayangkan. Ketika Mustafa Kamal, dia menjadi pemimpin, yang pertama dia lakukan menghapus bahasa Arab. Yang kedua, kalender Hijriah ditiadakan. Libur Jumat dihapus. Kemudian azan berbahasa Turki. Sampai dikatakan hampir 15 tahun. Itu kebencian kepada Arab. Orang kalau sudah benci kepada Arab, benci kepada Rasul SAW. Karena Nabi-nya orang Arab. Nabi-nya orang, Qur'annya bahasa Arab. Maka kita harus paham nih. Ada orang-orang yang ingin merubah Islam. Petunjuk-petunjuk Nabi mulai diabaikan. Mereka masukkan unsur-unsur yang bukan dari Islam. Untuk merubah agama. Ada lagi unsur-unsur kearifan lokal yang dikatakan dimasukkan ke dalam agama. Kita sungguh bersedih tatkala melihat saudara-saudara kita kaum muslimin mengantarkan kepala kerbau ke laut. Muslim pakai peci putih, pakai baju koko. Wanita yang mengiring juga pada pakai jilbab, mengantarkan kepala kerbau ke laut, dilemparkan. Untuk apa? Ini kan budaya. Mereka melemparkan kepala kerbau untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dibungkus dengan Islam. Dirubah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ajaran-ajaran Nabi. Ya gimana mereka ajaran Nabi nggak tahu. Mereka lebih berat kepada dunia mereka daripada ajaran Rasul SAW. Sunnah-sunnah Nabi ditinggalkan. Kita lihat Syiah, Rafidhah. Kita lihat orang-orang Khawarij. Yang mereka membunuh sana, membunuh sini. Jadi Khawarij jamaah itu orang ahli ibadah. Jangan dipikirkan kalau orang ahli ibadah itu benar, belum tentu. Oleh karena itu di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasul SAW, beliau mengatakan,
Wa as'alukal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu semangat dan tekad yang kuat di atas kebenaran. Karena ada orang yang bersemangat tapi salah. Semangat dia untuk melakukan hal itu. Seperti itu terjadi dengan orang-orang Khawarij. Bagaimana orang-orang Khawarij itu sholatnya? Jangan ditanya. Kalah sholatnya para sahabat dibandingkan dengan sholatnya orang Khawarij, jauh lebih bagus sholatnya orang Khawarij. Bacaan mereka panjang, puasa mereka baca Quran cuma gak sampai kepada hati mereka, sampai ke kerongkongannya aja. Karena mereka beragama tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Orang-orang yang mungkin melakukan teror sana teror sini, kita sungguh bersedih. Umat Islam ini dirusak dari luar dan dari dalam. Dari dalam diobok-obok, bagaimana dihancurkan, setelah lemah, dari luar diserang. Maka kita harus merapatkan barisan menuju kemana? Menuju sunnah Rasul SAW. Karena itu jalan keselamatan. Maka orang yang merubah agama Nabi Muhammad SAW, menambahkan, mengurangi, karena buat dia nggak cukup, maka dia tidak akan sampai bisa minum di telaga Rasulullah SAW. Yang kelima, yang tidak bisa minum dari telaga Rasul SAW. Para ulama, sebagian ulama memasukkan para pelaku dosa besar. Para pelaku dosa besar tidak minum dari telaga Rasul SAW. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar bahwa Rasul SAW mengatakan, "Sayakunu alaikum umara." Nanti akan ada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Ya'murunakum bima la yaf'alun. Mereka memerintahkan kepada kalian apa yang mereka tidak mengamalkannya. Faman saddaqahum bikidbihim wa aanahum ala dzulmihim falaysa minni. Barang siapa yang percaya sama kebohongan mereka, kebohongan pemimpin-pemimpin ini, dan membantu kezaliman mereka, maka orang ini falaysa minni, bukan dari golonganku, walastu minhu, dan aku bukan dari golongan dia. Walan yarida alayya haud, dan dia tidak akan minum, tidak akan datang untuk minum di telagaku, kata Rasul SAW. Maka ini adalah orang-orang yang tidak minum dari telaga Rasulullah SAW. Ma'asyil muslimin, mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang murtad. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang pelaku dosa besar. Mudah-mudahan kita orang-orang yang menegakkan sunnah Rasul SAW. Tapi menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa fitnah seperti ini butuh perjuangan. Antum dikucilkan. Ingat, sunnah Nabi itu bukan cuma jenggot. Ini karena ada orang-orang yang memahami sunnah Rasul SAW, artinya berpegang teguh dengan sunnah itu pakai jenggot doang, tidak isbal. Sunnah Nabi itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama adalah melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Itu artinya berpegang teguh dengan sunnah. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang kedua, meninggalkan bid'ah amaliyah dan keyakinan. Urusan-urusan yang baru, yang tidak ada ajarannya, tidak ada tuntunannya, baik itu amal ataupun keyakinan, ditinggalkan. Itu artinya berpegang teguh dengan sunnah. Yang ketiga, semangat untuk mengamalkan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasul SAW. Bukan wajib, sunnah. Qabliyah, ba'diyah, menebarkan salam, tersenyum, membantu orang. Pokoknya sunnah Nabi SAW. Dia berusaha semampu dia. Karena ada orang yang meremehkan sunnah. Artinya ketika dia masuk ke masjid, langsung duduk. Nggak pakai tahiyatul masjid. Lalu dikatakan, Kang, tahiyatul masjid, ya, kan cuma sunnah. Ada yang seperti itu. Dia meremehkan. Memang itu cuma sunnah.
Tapi kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah. Salah satunya adalah menjalankan sunnah-sunnah yang dianjurkan. Kemudian yang keempat adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan berusaha untuk memperbaiki yang salah di antara mereka. Itu yang artinya berpegang teguh dengan sunnah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa beliau disiksa, bahkan hampir dibunuh? Karena beliau mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quranul Karim adalah firman Allah. Quran itu bukan makhluk. Quran itu firman Allah. Muncul bid'ah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan Allah. Padahal tidak ada ucapan itu sebelumnya. Di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabat, baru di masa Imam Ahmad muncul hal itu. Sampai Imam Ahmad mempertahankan hal itu. Disiksa beliau. Tapi beliau tetap mengatakan Al-Quranu kalamullahi ghairu makhluk. Quran adalah firman Allah dan dia bukan makhluk. Apa yang akan kita dapatkan tatkala berpegang teguh dengan sunnah? Yang jelas berat. Kalau kita bicara yang ringan, jenggot. Jenggot ini sunnah yang ringan sekali. Kenapa ringan? Antum nggak perlu keluar duit pakai jenggot. Apa harus? Karena nggak punya fulus untuk pakai jenggot. Nggak ada. Jadi benar-benar sesuatu yang ringan untuk diamalkan. Itu aja kita dikucilkan. Dari pekerjaan, kelihatan pakai jenggot dipanggil sama atasan. Ada apa pakai jenggot? Aliran apa nih? Subhanallah. Katanya kita ini negara yang menghormati hak asasi manusia. Apa urusan jenggot? Mana kerjaan anak? Kan yang nilai itu kerjaan anak. Kalau anak kerjaan nggak benar, kita ditegur. Kalau anak baju anak seragam, anak seharusnya pakai baju putih, anak pakai baju hijau, kau tegur oke. Ini urusan jenggot anak. Mungkin ada orang kenapa alismu kok nyambung? Apa urusanmu alis itu nyambung, nggak nyambung? Semua kebohongan. Mereka yang berbicara tentang HAM, bohong. Kalau sudah berkaitan dengan umat Islam, nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau sebagai muslim, kenapa? Itulah yang Allah firmankan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kalian ikut agama mereka. Kita semua sedang digiring menuju ke sana. Malam ini kita melihat umat Islam digiring menuju ke sana. Nggak peduli sama Islam. Nggak peduli sama sunnah Rasulullah SAW. Kita harus berjuang. Tapi perjuangan itu akan terasa ringan kalau antum tahu apa yang akan antum dapatkan. Umpamanya nih, antum duduk kayak gini sambil kakinya ke atas dipegang karena sempit. Tapi kalau antum tahu setiap orang yang pulang nanti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum akan tenang. Malaikat itu datang ke majelis ilmu untuk menjadi saksi. Dan mereka yang datang di majelis ilmu akan dikatakan kepada mereka, kalian bangun semua. Sudah diampuni dosa kalian. Sampai tatkala Allah mengampuni hamba-hamba yang datang ke majelis ilmu, Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Ushidukum anni ghafartu lahum." Aku jadikan kalian saksi, aku sudah ampuni semua mereka yang datang ke majelis ilmu. Para malaikat bertanya, "Ya Allah, itu ada satu orang yang dia sering nggak ikut kajian, cuma mampir doang. Dan ada orang yang kadang-kala lewat, ada apa rame-rame nih?" Iya. Dia kemudian duduk. Sebenarnya nggak ada niat ikut kajian, nggak ada. Dia duduk. Yang itu pun diampuni dosa. Mereka adalah suatu tatanan masyarakat kelompok yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Maka kita siap duduk seperti ini dengan harapan, ya Allah, mudah-mudahan keluar dari sini dosa-dosa sudah diampuni. Amin.
Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini bisa kita jadikan dasar bahwa praktek kesyirikan akan ada dan semakin banyak ketika semakin jauh dari zaman Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati." La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada beberapa kabilah di antara umatku yang mereka meniru orang musyrik. Wa hatta yu'badal awthan. Dan sampai berhala-berhala itu disembah kembali. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada beberapa kabilah di antara umatku yang meniru orang musyrik. Dan sampai berhala-berhala itu disembah kembali. Sehingga semakin jauh dari zaman nubuwah, praktek kesyirikan semakin merajalela. Karena itu di sini Nabi SAW menyebutnya sebagai tanda hari kiamat. La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada beberapa kabilah di antara umatku yang mereka meniru kaum musyrikin, wa hatta yu'badal awthan, dan sampai berhala-berhala itu disembah kembali. Baik. Dan kesyirikan di masa sekarang rata-rata sebabnya tidak jauh beda dengan di masa Nabi SAW. Yaitu terkait masalah perdukunan. Sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah dapat wahyu, jin itu diizinkan untuk tetek di langit. Sehingga mereka duduk di langit, lalu mencuri dengar berita-berita langit, dulu diizinkan. Kemudian setelah Al-Quran diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan aturan, gak boleh lagi ada jin yang berada di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Jin, menceritakan tentang bagaimana pernyataan jin. Allah berfirman, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama'. Kami dulu duduk di langit, maqa'ida lis-sama', berjaga di sana untuk mendengarkan berita langit. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tapi untuk saat ini, siapa yang berusaha untuk mencuri dengar berita dari langit, maka dia akan menjumpai panah api yang sudah siap mengintai. Menjumpai shihab, panah api yang sudah siap mengintai. Sehingga tidak diizinkan setelah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemampuan dukun sebelum Nabi SAW diutus lebih hebat dibandingkan dukun setelah Islam datang. Setelah Nabi SAW diutus. Sehingga dulu kemampuan dukun dalam meramalkan manusia, peluang benarnya banyak. Karena jin yang membantu dia itu diizinkan untuk mencuri dengar berita dari langit, sehingga informasi yang disampaikan rata-rata adalah informasi dari langit. Peluang benarnya banyak. Makanya dulu sebelum Nabi SAW diutus, orang yang dijadikan sebagai konsultan itu dukun. Jadi dulu konsultan masalah apapun itu acuannya adalah dukun. Sampai terjadi peristiwa mengenai air Zam-Zam yang digali oleh siapa? Air Zam-Zam digali oleh siapa? Oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW. Air Zam-Zam digali oleh Abdul Muttalib. Dan kemudian terjadi rebutan antara Abdul Muttalib dengan orang-orang musyrikin yang lain. Karena mereka berharap bisa dinikmati bersama. Tapi Abdul Muttalib tidak mau. Ini saya yang menemukan. Maka ini adalah hakku. Akhirnya kan mereka terjadi sengketa.
Siapa pemutusnya? Dukun yang ada di Syam. Sampai mereka melakukan perjalanan ke Syam untuk kemudian konsultasi ke seorang dukun yang ada di Syam. Nanti keputusannya tergantung dukun. Sehingga dukun di masa silam itu konsultan hukum. Sebelum ada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Karena dukun ketika itu lebih sakti, lebih hebat dibandingkan setelah Al-Quran turun. Nah, kemudian ketika Al-Quran itu turun, perdukunan tidak sehebat dulu. Sehingga perdukunan di zaman sekarang itu lebih kepada perdukunan permainan fisik. Permainan fisik itu contohnya gimana, Pak? Bisa terbang atau membuat cincin bisa berputar kan di tengah tanpa bisa terbang cincinnya tanpa dipegang, atau misalnya orang pakai tisu kemudian tisunya bisa terbang. Ternyata semuanya adalah apus-apus setelah dibongkar oleh pesulap merah. Lalu kemudian dibacok nggak mempan. Ini ilmu dukun tingkat rendah. Kalau dulu dukun itu bisa meramal masa depan. Besok akan terjadi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan peluang benarnya besar. Dan manusia nggak mampu untuk melakukan seperti itu. Jin juga nggak mampu melakukan seperti itu. Karena jin tidak tahu masa depan. Jin itu tidak tahu masa depan. Demikian pula tukang sihir Fir'aun. Kehebatan tukang sihir Fir'aun gimana? Allah ceritakan dalam Al-Quran. Sahiru a'yunan nas. Mereka bisa menyihir pandangan manusia. Sehingga nampak sesuatu yang itu bukan aslinya. Makanya saat mereka melempar tali-talinya, tali-tali itu nampak seperti ular. Disihir dan nampak seperti ular. Orang melihat tali seolah-olah itu adalah ular yang asli. Tapi karena tukang sihir itu tidak bisa memberi nyawa, maka pada saat Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular, lalu talqafu ma yafikun, ularnya Musa itu menelan semua sihir yang dibuat oleh para tukang sihir itu. Mereka mengakui ini pasti bukan sihir, karena sihir nggak bisa seperti ini. Ini adalah mukjizat. Tayyib, itu contoh kehebatan tukang sihir di masa silam dan kehebatan dukun di masa silam, yang itu kemampuannya sampai melebihi kemampuan jin, karena jin itu tidak tahu masa depan. Nah, cuman jin mencuri berita, mendengar berita dari langit, lalu kemudian disampaikan kepada para wali-walinya. Kalau sebatas bisa terbang, sakti, kebal, dan seterusnya, itu perdukunan tingkat rendah. Karena orang dulu nggak praktek seperti ini, kalaupun praktek jarang. Tayyib. Ya, meskipun zaman sekarang ini dianggap orang hebat ya, para ilusionis dan seterusnya. Maka sungguh sangat heran ketika orang di zaman sekarang menjadikan ini sebagai tren. Berarti ini sama dengan menghidupkan kembali tren sihir yang sudah terkubur dalam sejarah Fir'aun. Tapi dibangkitkan kembali oleh orang-orang di masa sekarang. Baik, kemudian termasuk diantaranya adalah alasan tawassul. Dan tawassul kalau di masa silam bentuknya itu kepada sosok yang diwakili oleh berhala. Nah, Uzza itu bentuknya pohon keramat. Di atas pohon itu ada gubuk kecil. Dan itu diyakini sebagai tempat tinggal Uzza. Dan ada jin yang nunggu. Kadang jin itu mengeluarkan suara sehingga membuat orang-orang yang memberikan persembahan kepada Uzza semakin yakin kalau Uzza ini benar. Kalau Uzza ini perhatian. Karena jinnya ngomong. Makanya pada waktu penaklukan kota Mekah, Khalid ibn Walid diperintahkan untuk apa? Menebang pohon Uzza. Setelah ditebang, balik kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sudah saya laksanakan. Ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kamu temui? Saya nebang pohon. Ketemu siapa kamu? Tidak ada. Kamu belum melakukan apapun. Balik lagi.
Akhirnya Khalid balik. Setelah sampai di sana, Khalid menjumpai wanita yang berpakai jubah, kemudian rambutnya panjang. Kemudian dipenggal lehernya oleh Khalid ibn Walid. Lalu beliau lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tilka Uzza, itulah Uzza. Jin Uzza dibunuh oleh Khalid ibn Walid. Sehingga barulah ketika Uzza ini terbunuh, dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tugasnya selesai. Dan Masya Allah ya, keberanian para sahabat. Dia ketika Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ketika diperintahkan untuk menebang pohon Uzza, itu kan resikonya iso kesambet jin itu Pak. Bisa ngamuk Uzzanya. Tapi Masya Allah, beliau nggak takut, ditebang itu pohon. Dan Uzza nggak berani ngelawan. Sudah? Di zaman sekarang Pak, orang nggak berani Pak. Pohon keramat kayak gitu ditebang itu nggak berani. Manggil teman-teman yang sudah ngaji, kan gitu ya. Manggil teman-teman yang dia bisa berani untuk menebang pohon keramat. Masya Allah. Saya dapat cerita di daerah mana ya? Sragen atau mana? Ada pohon keramat, itu dinas kebersihan nggak berani. Yang berani nebang, karena ini mau dilakukan pelebaran atau apa gitu ya. Yang berani nebang, itu mereka yang sudah belajar Al-Quran. Ya, jadi ngundang saya ngaji-ngaji gitu ya. Masya Allah. Baik, kembali ke sini. Nah, di zaman sekarang yang jadi objek tawassul adalah kuburan. Yang jadi objek tawassul adalah kuburan. Sehingga terkadang orang itu komunikasi dengan kuburan. Dan terkadang orang itu punya keyakinan bahwa arwah yang nunggui kuburan ini akan mengantarkan doanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia beribadah di kuburan, termasuk menyembelih di kuburan. Maka di sini penulis menyebutkan hukum mengenai menyembelih di kuburan untuk selain Allah. Jawabannya tidak boleh dan tidak, karena ini termasuk perbuatan kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, Fasalli li rabbika wanhar. Kerjakanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Maka kurban hanya boleh untuk Allah. Dan Nabi SAW bersabda, La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka bentuk menyembelih hewan untuk selain Allah sama dengan berkorban untuk selain Allah. Apa hukumnya? Laknat. Sebab ini adalah kesyirikan. Waliyadzubillah. Di zaman sekarang contohnya apa Pak? Sedekah bumi, mendem kepala kerbau, mendem kepala kambing, termasuk juga ngelarung kepala kerbau. Baik. Ketika ditanya kok pakai acara kayak gitu, ngasih makan ikan pakai kepala kerbau. Juga nyambung. Kudune nek ngekei mangan ikan tuh pakai pelet. Jangan pakai kepala kerbau. Terus dagingnya yang lain dikemanain? Kok nggak dikasihkan sekalian? Hah? Eman-eman. Apa hukumnya Pak? Nggak boleh ya. Saya dapat cerita ya. Bahwa pondok yang dulu saya tempati, wallahu alam kejadiannya kapan saya tidak tahu, cuman saya nggak menjumpai kejadian itu. Dapat sumbangan Pak, seekor kerbau, 1 ekor, tanpa kepala. Oh, diantar nganggo pickup itu. Ini kepalanya mana? Sudah disembelih pokoknya, tanpa kepala. Nah kita kan curiga jadinya, pengurus pondok jadi curiga. Kalau dagingnya utuh Pak, seger, tapi tanpa kepala, disumbangkan untuk pondok. Ya akhirnya ditolak. Loh, itu kan daging halal dong, daging sapi, daging kerbau. Kerbau halal tapi disembelih untuk selain Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah termasuk di antara yang diharamkan. Mas kecepet.
Bukan, bukan. Baik. Kerbonya halal, tapi ketika disembelih untuk selain Allah jadinya apa? Haram. Karena salah satu di antara binatang yang haram adalah binatang yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walhamdulillah bagi orang mukmin yang sadar tauhid, dia paham seperti ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Dia tahu bahwa perbuatan seperti ini adalah kesyirikan, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, waliyadzubillah. Meskipun sampai sekarang tradisi itu jadi budaya. Nah, kemudian syirik modern mereka menghiasi itu dan dikaitkan dengan teknologi. Lalu disebut sebagai bagian dari kearifan lokal. Nah, ini bentuk kearifan lokal. Yang benar bukan kearifan lokal ya, kejahatan lokal. Masuk syirik disebut kearifan. Pakai bahasa siapa syirik disebut kearifan? Praktek kesyirikan dengan aneka alasan itu kan dalam rangka untuk memberi makan ikan, menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan dan seterusnya. Gedabrus semuanya ya. Tidak ada kayak gitu. Kalau memang jujur seperti itu seharusnya bukan kepalanya saja yang dilarung, tapi harus yang lain. Ditambah lagi ternyata sajen kayak gitu diperebutkan. Kan kemudian setelah dilepas, terus apa? Orang-orang pada rebutan. Nah, proses rebutan itu yang hilang nyawa banyak. Ya. Inikah yang disebut menjaga kelestarian lingkungan? Yus kalian mas menungsone dipangan iwak sisan. La haula wala quwata illa billah. Baik, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan hidayah kita masih punya akal yang waras sehingga bisa memahami bahwa praktek seperti ini adalah praktek yang tercela dan kita berusaha untuk menjauhinya. Di antara fitnah yang terbesar adalah fitnah kubur. Fitnah yang terbesar mulai dari zaman Nabi Nuh, bukan di zaman kita saja. Mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah kubur. Fitnah kubur itu sangat berbahaya ikhwatal Islam, terutama kepada perkuburan para nabi dan orang-orang saleh. Betapa banyak kaum muslimin mereka yang sengaja datang ke perkuburan orang-orang saleh kemudian meminta kepada orang saleh tersebut. Mereka lupa bahwa ayat yang senantiasa mereka baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sudah berjanji kepada Allah bahwa kepada Allah kita beribadah dan kepada Allah kita meminta dan meminta pertolongan. Sedangkan di perkuburan bukan tempat meminta. Di perkuburan adalah tempat kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah dikuburkan. Oleh karenanya, fitnah perkuburan adalah fitnah yang sangat besar, mulai zaman dari Nabi Nuh alaihi salam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ikhwatal Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Umar bin Khattab memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menaklukkan Faris atau Furs, atau yang kita kenal dengan perang Al-Qadisiyah yang dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika Furs ini sudah berada di tangan kaum muslimin dan sudah jatuh di kekuasaan atau di pangkuan kaum muslimin, maka ada sebahagian tempat atau sebuah kamar yang ada di dalam istana Furs tersebut, yang mana di sana masih ada atau ada sekujur tubuh yang masih berbaring atau yang terbaring, yang tidak pernah rusak jasadnya. Dan ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sehingga ikhwatal Islam, dan panjangnya sangat panjang, dan jasadnya ini utuh dan disimpan oleh orang-orang Furs tersebut, disimpan oleh orang-orang Faris tersebut. Kemudian dilihat oleh kaum muslimin. Kemudian ketika dilihat oleh kaum muslimin, maka jasad tersebut sangat utuh, tidak ada rusaknya. Dan kita tahu satu-satunya jasad yang tidak akan rusak dan utuh adalah jasad para nabi
dan orang-orang saleh yang diridai oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian di pangkal atau di kepala jasad tersebut ada sebuah kitab. Nah, kitab ini berbahasa Ibrani. Kemudian diambil oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian para sahabat bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Kenapa kalian tidak menguburkan jasad ini? Kenapa kalian menyimpannya di dalam kamar?" Jadi jasad ini tidak dikuburkan. Mereka simpan di dalam kamar raja, dan jasad ini utuh. Maka para sahabat bertanya kepada orang yang ada di sana, "Kenapa kalian tidak menguburkan jasad tersebut? Apa sebabnya?" Apa kata orang-orang yang ada di Furus? "Setiap kali kami mendapatkan musibah, maka ketika kami meminta kepada jasad ini atau kepada mayat ini, maka langsung dikabulkan. Kalau seandainya kami ditimpa kemarau yang sangat panjang, maka kami akan keluarkan jasad tersebut. Nah, ketika kami keluarkan jasad tersebut, maka Allah langsung menurunkan air hujan." Ini bukan karamah, namun ini adalah fitnah. Kenapa kita katakan demikian? Sehingga sahabat Huzaifah bin Yaman, dia mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Wahai Umar, kami menemukan ini dan itu. Kami menemukan sebuah jasad. Dan jasad ini atau mayat ini disebutkan oleh para ulama, namanya adalah Daniel. Intinya dia adalah orang saleh atau para nabi atau nabi Bani Israel." Kemudian akhirnya apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? "Wahai Huzaifah, kuburkan jasad tersebut atau kuburkan mayat tersebut." Maka akhirnya mayat ini dikuburkan. Digalilah perkuburan sebanyak 13 buah. Kemudian ketika perkuburan sudah digali 13 buah atau 13 tempat, di malam harinya dikuburkanlah mayat tersebut tidak di tempat yang tadi digali. Jadi itu hanyalah sebagai tipuan. Kenapa demikian? Dan apa sebab para sahabat melakukan yang demikian? Supaya orang-orang yang ada di sana, mereka tidak datang di perkuburan dan meminta di perkuburan tersebut, walaupun dia adalah orang yang saleh. Namun ketika manusia meminta kepadanya, itulah yang dinamakan dengan fitnah terbesar. Makanya ikhwatal Islam, kita lihat banyak di antara kaum muslimin yang kadang mereka meminta kepada Allah siang dan malam, namun belum dikabulkan. Namun ketika mereka datang ke perkuburan, terutama ke perkuburan orang saleh, langsung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Itu bukan karamah, namun itu adalah fitnah. Dan ini adalah di antara salah satu cara syaitan untuk menyesatkan anak Adam, supaya bagaimana kita terus meminta di perkuburan, bukan meminta kepada Allah. Kita contohkan kepada contoh yang lain. Ada sebahagian kaum muslimin yang mereka ditimpa musibah penyakit. Sudah ratusan dokter yang mereka datangi, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka datang ke dukun. Baru sekali saja datang ke dukun langsung sembuh. Ketahuilah ini bukan yang namanya karamah, namun ini adalah fitnah. Kenapa kita katakan dengan fitnah? Supaya kita terus datang kepada dukun tersebut, yang mana kalau kita datang, yang mana pada akhirnya kita akan disesatkan. Karena itu merupakan cara syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Karena Rasulullah SAW melarang kita datang ke perdukunan. Man ata kahinan, man ata arrafan aw kahinan, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke tukang ramal, barang siapa yang datang ke dukun, kemudian dia percaya dengan apa yang mereka katakan dan yang mereka ucapkan, maka dia sudah mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kadang-kadang banyak kaum muslimin datang ke perdukunan langsung diberikan kesehatan. Ini bukan karamah, namun itu adalah fitnah. Apa maksudnya? Cara syaitan untuk menyesatkan anak Adam. Nah, begitu juga dengan perkuburan. Banyak yang berdoa kepada Allah siang dan malam tidak dikabulkan oleh Allah. Namun baru sekali saja dia datang di perkuburan langsung dikabulkan. Itu bukan karamah, namun fitnah. Karena Allah melarang kita berdoa kecuali kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah. Siapa yang mengatakan demikian? Allah. Dan siapa lagi yang mengatakan demikian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kalian meminta, minta apa saja, minta hanya kepada Allah. Apabila kalian ingin minta perlindungan, pertolongan, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
disebutkan, nanti antum bisa lihat di dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, yang dikatakan tagut kullu ma'ubida min dunillah, itu yang pertama. Setiap apa yang disembah selain Allah, itu namanya tagut. Yang kedua dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ini perkataan Imam Malik yang pertama. Yang kedua Ibnu Qayyim mengatakan kullu ma tajawaza bil abdu min ma'budin au matbu'in au muta'. Setiap yang dilakukan oleh hamba dengan melewati batas, dari yang disembah, yang ditaati atau yang diikuti. Ini namanya tagut. Kalau disembah, yang ditaati. Tentunya yang disembah ini dia redho disembahnya. Kalau tidak redho nggak masuk tagut. Seperti orang menyembah Nabi Isa atau menyembah Nabi Muhammad, nggak bisa dikatakan Nabi Muhammad tagut, tidak. Ini maksudnya yang disembah dan dia redho. Seperti orang ya dia pakai sorban, murid-murid datang cium tangannya, minum kobokannya, cium kakinya, ini tagut karena dia senang orang nyembah dia. Banyak gak seperti itu? Iya. Orang datang pada dia sampai ruku dan sujud dan dia senang. Orang seperti itu. Ini tagut yang seperti ini. Karena dia redho dengan perbuatan itu. Kalau dia nggak redho, nggak masuk ke dalam itu. Nabi Isa disembah. Redho nggak Nabi Isa? Tidak redho. Nggak masuk tagut. Yang redho. Jadi orang disembah atau yang mengajak orang untuk menyembah dirinya, ini tagut. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, tagut. Dukun-dukun, tukang sihir, tagut. Iblis, laknatullah, tagut. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah di bagian akhir. At-tawagid katsirah, ru'usum khamsah, kata beliau. Bahwa tagut itu banyak sekali, pokoknya ada 5. Yang pertama iblis, laknatullah alaih. Ini tagut, iblis. Yang kedua, yaitu orang yang dia mengajak orang untuk menyembah dirinya. Man da'a ila ibadah nafsi. Yang ketiga yaitu man ubida wa huwa radin. Barang siapa yang disembah dan dia redho. Ini tagut. Yang keempat yaitu tukang-tukang sihir, dukun-dukun, ini tagut. Tukang ramal, ini tagut. Yang kelima, man hakama bi ghairi ma anzalallah. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ini tagut. Yang pokok yang pertama tagut itu siapa? Iblis, laknatullah. Baru kemudian yang lainnya. Ini nabi-nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, itu mereka walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Setiap nabi, setiap umat kami utus seorang rasul. Jadi setiap umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih ada rasulnya. Makanya rasul banyak, nabi lebih banyak lagi. Rasul ada 313 rasul alaihi wassalatu wassalam, yang terkenal 25. Adapun nabi 124.000 nabi. Nabi itu ada 124.000 nabi. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya dari sahabat Abu Dzar. Dan saya bawakan dalam buku Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membahas tentang iman kepada rasul-rasul. Iman kepada rasul-rasul. Ada saya sebutkan di situ riwayatnya. Jadi rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu semuanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, penyembahan kepada patung, pohon, batu, kubur, jimat, kemudian juga kepada bintang, matahari, semua ditinggalkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, innani bara'um mimma tusyrikun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibil alam raji'un. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Yang mereka sembah selain Allah, aku berlepas diri. Kecuali zat yang menciptakan aku, yaitu Allah SWT. Karena Allah akan menunjuki aku. Dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, itu tetap pada anak keturunannya. Wajala kalimatan baqiyan fi aqila agar mereka kembali kepada kalimat ini. Jadi para nabi mengajak untuk mentauhidkan Allah dan melarang dari taghut. Makanya Islam kita nggak akan sempurna kecuali kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan kita barok kepada semua yang disembah selain Allah. Itu perhatikan tuh.
Nggak akan sempurna tauhid kita kepada Allah kecuali kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menunjukkan semua bentuk ibadah kepada Allah dan berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Wajib itu. Dan pemilu dari Islam bukan dari Islam. Beda. Kalau Islam itu sistemnya apa? Syuro. Orang yang berilmu, orang yang bertakwa memilih orang-orang tertentu. Tapi kalau sistem demokrasi, kalau antum lihat secara akal aja, apalagi secara syariat, nggak benar. Kan demokrasi dari demokratos. Artinya suara rakyat, suara Tuhan. Benar nggak itu? Nggak benar. Baik secara akal maupun syar'i. Jadi keputusan rakyat itu dianggap oleh mereka keputusan Tuhan. Hukum rakyat berarti hukum Tuhan. Nggak benar. Kalau mereka yang banyak ini memutuskan, umpamanya Homer halal, diketok halal, benar nggak itu? Atau riba itu halal, jadi halal. Bagaimana suara terbanyak? Dan juga dalam sistem demokrasi pemilu sama semua suara, benar apa enggak? Orang kafir dengan orang mukmin sama nggak suaranya? Sama. Orang yang jahat fajir sama dengan orang yang soleh, nggak sama. Dalam Islam mesti nggak sama, tapi ini sama dalam demokrasi, dalam pemilu. Orang yang laki-laki perempuan sama, padahal warisan aja beda. Allah mengatakan warisan dzakaru kal unsa. Dan masih banyak lagi. Secara umum yang ada rakyat ini pintar atau bodoh? Bodoh. Yang banyak ini manusia ini taat atau fasik? Allah mengatakan wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia fasik kepada Allah. Sekarang yang terbanyak yang fasik. Kalau pakai sistem demokrasi, yang menang yang mana? Yang banyak yang fasik. Rusak agama ini, rusak. Maka yang ada yang benar sistem syuro dalam Islam. Hanya orang-orang yang berilmu aja. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu meninggal dunia, dia wasiat untuk 6 orang. Dipilih hanya 6 orang, 6 sahabat aja. Untuk pemimpin itu 6 sahabat yang bertakwa kepada Allah. Itu aja. Enggak seperti sekarang. Yang ada ya kehancuran dalam masalah iman, dalam masalah tauhid. Sebab demokrasi syirkun akbar. Syirik yang paling besar demokrasi itu. Yang ada kehancuran masalah tauhid, kehancuran masalah iman, kehancuran dalam masalah juga politik, kehancuran masalah ekonomi. Habis. Kalau semua pakai sistem demokrasi pemilu, habis duit rakyat. Buat pilkada terus berapa miliar, berapa triliun yang habis. Tapi kalau sistem syuro nggak mengeluarkan biaya. Betul tidak? Sekarang rakyat ini perlu dana untuk makan mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk segala macam. Sekarang udah banyak menyimpang. Kenapa? Nggak ngerti. Yang umat Islam ini nggak paham tentang agama ini. Maka harus belajar lagi dan belajar lagi. Kalau sistem udah ada, sekarang bagaimana? Ya udah, yang penting kita dakwakan dakwah tauhid. Dakwah. Yang penting kita belajar, menuntut ilmu, masyarakat. Itu tanggung jawabnya para pemimpin yang ada, pejabat yang ada, yang mereka berdosa dalam melaksanakan ini, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, saya pikir cukup sampai sini kajian kita. Karena sebentar lagi masuk waktu zuhur dan kita persiapan untuk sholat zuhur. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat. Dan tolong antum baca bukunya, buku kitab tauhid ini antum baca, tamatkan. Tadi saya sebutkan berapa kali tamatkannya? 5 kali. Antum ingat tuh 5 kali. Sehingga mudah-mudahan antum bisa paham. Dan setelah itu juga kalau antum gak paham tanya kepada ustadznya. Ustadznya yang sudah belajar tauhid. Jangan tanya ustadz yang gak belajar tauhid. Yang ustadznya udah baca 10 kali. Kalau antum baca 5 kali, ustadznya mesti berapa kali bacanya? 10 kali dia. Mesti lebih paham dari muridnya. Mudah-mudahan dari apa yang kita kaji bermanfaat untuk saya, untuk antum sekalian. Mudah-mudahan kajian ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT, diberikan rahmat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah taufik, diberikan oleh Allah SWT hidayah di atas jalan yang lurus, di atas siratal mustaqim, diberikan oleh Allah petunjuk di atas Quran wa sunnah al-fahmi salaf, dan mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah dan thabat di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila suami istri sering marah, kesal kepada pasangan, apa itu sudah satu bentuk tercabutnya rahmat? Ya, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa,
Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada sebuah rumah tangga, Allah akan masukkan kepada diri mereka kelemah lembutan. Jadi antara suami istri, orang tua dengan anak, adik dengan kakak, majikan dengan pembantu, itu akan dibarengi dengan kelemah lembutan ketika berbicara, berperilaku. Tidak membentak, melotot, tidak berkata-kata kasar. Begitulah kalau Allah menginginkan kebaikan dalam sebuah rumah tangga.